Salam cinta penuh kedamaian. Hari Rabu, waktunya kita untuk bermeditasi bersama-sama. Izinkan saya mengucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu yang mengikuti meditasi pada malam hari ini secara online maupun offline. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sangat senang dan bersyukur sekali karena setiap Rabunya pasti ada saja Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali mengikuti meditasi Soul Reflection. Nah, nanti pada saat meditasi, kita tidak akan banyak melakukan gerakan karena kita akan lebih berfokus pada proses batin dan juga mengolah rasa di mana kita akan menata pikiran, perasaan, dan emosi dengan melibatkan kekuatan Tuhan melalui tuntunan Bunda Arsaningsih. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita bermeditasi bersama-sama. Salam cinta penuh kedamaian. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Dan senang sekali bertemu setelah beberapa waktu mungkin kita tidak bisa melakukan meditasi secara live. Dan hari ini kita bertemu lagi untuk meditasi bersama. Wow, sudah banyak yang menunggu ya. Kita bisa mempersiapkan diri untuk meditasi ini dan tentunya sudah kepo nih. Apa ya yang akan Bunda ajak untuk pemurnian kali ini? Nah, kira-kira adakah Bapak Ibu yang ingin, saya juga ingin ada masukan mungkin ya. Siapa tahu nanti di meditasi berikutnya saya bisa bagikan pada Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu hal ini, hari ini sebenarnya saya sudah menyiapkan meditasi yang tentunya sudah saya ukur dengan metode Soul Meter ya, Measurement Technique of Radiation, di mana yang saya ukur adalah apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu saat ini ya, apa yang perlu benar-benar dibersihkan ya, sehingga kita dapat menjalani proses hidup kita dengan nyaman. Nah, dari sini saya mengukur dari aura Bapak Ibu, ternyata banyak sekali hal-hal yang kotor ya, energi-energi kotor yang menempel di dimensi tubuh Bapak Ibu ya, secara energi ya tentunya. Kenapa sih aura saya bisa kotor, Bunda? Ya, mungkin kalau kita sudah sering baca dari lihat ya di YouTube Karma Reinkarnasi, saya sering berbagi bahwa ternyata semua pikiran, perasaan, emosi orang-orang itu meradiasi. Dan tentunya setiap kita berinteraksi dengan banyak orang atau kita berada di lingkungan tertentu, radiasi-radiasi negatif itu akan mengotori aura kita ya. Bahkan di session Karma Reinkarnasi dan 4 ya, 4 ya, di mana kepekaan seseorang sangat tinggi ya, dengan radiasi energi ini, mereka merasa tidak nyaman dengan hal-hal negatif di sekelilingnya. Ya, ada beberapa yang peka dan dia merasa sudah tidak nyaman ketika ada orang yang mengirimkan radiasi tersebut, radiasi marah. Padahal marahnya tidak di sini ya, tidak di ruangan ini, marahnya di ruangan sebelah. Tapi dia sudah merasa tidak nyaman. Ya, banyak juga anak-anak yang saya lihat juga demikian. Bapak ibunya berkelahi, anaknya ada mungkin di ruang tamu, bapak ibunya berkelahi di dalam kamar, tapi ternyata mereka terradiasi oleh energi kemarahan tersebut dan mereka cenderung jadi rewel, jadi tidak nyaman dan semuanya. Ya, sejatinya seperti itulah diri kita. Tanpa pemahaman ilmu pengetahuan yang lebih ditambahkan, maka kita tidak akan menganggap itu sebagai sesuatu yang penting ya, karena nggak ada yang begini, nggak ada yang begitu. Tapi kita mendapatkan dampak yang negatif dari proses energi tersebut, karena sejatinya ya semua di alam ini adalah energi. Jadi kalau kita tidak memiliki kesadaran,
Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita akan merasa tidak nyaman, bahkan kita akan cenderung menjadi sakit apabila energi-energi psikis dari luar dikirim kepada tubuh energi kita. Jadi kan banyak kan Bapak Ibu yang bilang, saya sudah ke dokter, saya sudah cek lab semuanya, tapi saya sehat kok. Ya, secara berfisik, tubuh fisiknya sehat. Tapi tubuh energinya kotor banget gitu. Kenapa? Mungkin dia terradiasi dari stres lingkungan. Ketika bekerja di kantor, stres di lingkungan kantor sangat tidak nyaman dan menumpuk, melengket di tubuh energi kita. Mungkin kita pergi ke rumah sakit, ya di sana banyak orang sedih, cemas, takut, dan itu pun menempel di aura kita. Begitu juga, mungkin juga kita berada di tempat-tempat yang sangat tidak nyaman dengan kemarahan. Maka ketika kita berada di sana pun, kontaminasi energi kemarahan pun menempel di aura kita. Ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah, kita melayat nih Bunda. Saya melayat di sana, aduh orang banyak sedih, pulang-pulang dari sana saya capek. Kenapa? Karena energi-energi kesedihan di sana pun menempel di aura kita. Sehingga kalau kita menyadari, punya kesadaran lebih dalam proses ini, bahwa oh ya, ada psikis dari luar yang mempengaruhi tubuh energi kita, maka kita akan terus berkesadaran untuk berupaya membersihkannya, ya, berupaya membersihkannya. Dan memang yang paling tepat adalah dengan pembersihan secara energi. Ya, kita akan lakukan nanti ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa juga melakukan tradisi, ya, dengan membersihkan tubuh energi ini. Salah satunya mereka pergi ke laut, berendam di air laut. Karena diyakini air laut mampu membersihkan energi kotor dari tubuh seseorang. Ya, bisa juga. Ya, tapi seberapakah kemampuan dari air laut tersebut membersihkan? Tergantung dari seberapakah energi tersebut, kontaminasi tersebut memenuhi tubuh energi seseorang. Ya, tentunya setiap orang kan beda-beda ya, tidak sama. Karena tentu aktivitasnya beda-beda, pola pikirnya beda-beda, apalagi karmanya juga berbeda. Nah, disinilah dengan pemahaman ini secara energi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mulai berkesadaran dengan tubuh energi kita. Karena kita harus menjaga tubuh energi kita dari energi-energi psikis, ya, ini dari luar, ya, bukan dari dalam. Kalau dari dalam mungkin Bapak Ibu sudah banyak ya mencari di meditasi soul reflection secara online lainnya. Nah, kalau ini kita akan fokus terlebih dahulu pada segala sesuatu yang dari luar. Ya, jadi kalau energi dari luar ini juga kotor, di aura kita nempel banyak hal, otomatis kita merasa tidak nyaman dan cenderung menjadi tidak sehat. Karena harusnya energi prana mengalir ke tubuh, tersumbat oleh psikis-psikis dari luar. Dan seperti yang tadi saya bilang, mungkin dengan air garam atau mandi ke laut bisa membersihkan, tapi itu hanya sedikit ya, karena kemampuan air laut tidak sekuat daripada energi Tuhan yang mengalir pada diri Bapak Ibu. Ya, tentunya energi Tuhan lebih dahsyat ya untuk membantu diri kita membersihkan kekotoran-kekotoran dari kontaminasi psikis dari lingkungan kita. Ya, dan entah itu dari orang mengirimkan pikiran negatif, emosi negatif, atau dari lingkungan memang, ya. Oleh karena itulah dengan menjaga proses pembersihan ini, saya melihat banyak orang cenderung lebih sehat. Ya, tentu Bapak Ibu pengen lebih sehat ya. Oleh karena itu tentu kita harus lebih sering
membersihkan hal-hal negatif dari luar tersebut agar kita menjadi jauh lebih sehat. Siapa sih nggak pingin ya, banyak upaya dilakukan untuk menjadi sehat. Bahkan bilang, wah sehat itu ternyata mahal ya, tentu ya. Jadi kita harus berupaya menjaga kesehatan kita sehingga dengan kita sehat kita bisa melakukan banyak aktivitas nantinya. Kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu ya dengan proses ini. Jadi mungkin yang mereka juga terlalu peka dengan energi-energi yang negatif. Wah, ini kesempatan ini Bunda. Karena saya selama ini tidak nyaman ya. Dan apabila Bapak Ibu juga belum misalkan belum paham, tidak masalah, ikuti saja meditasi ini karena saya akan menuntun Bapak Ibu untuk menghadirkan cahaya, cinta, dan energi Tuhan turun di dalam diri Bapak Ibu. Dan tentunya inilah yang akan kita gunakan untuk membersihkan aura kita, aura luar kita dari kontaminasi energi negatif dari luar. Tapi tentunya ya kita juga bersih-bersih batin kita ya sebelum menghadirkan lebih dalam dari cahaya cinta dan energi Tuhan. Oke. Untuk kali ini juga mungkin apa yang saya bahas tadi untuk awal ya, supaya Bapak Ibu juga teredukasi ya, mendapat pengetahuan lebih dari proses ini, karena banyak orang yang tidak mengerti ya. Kenapa sih saya lemes habis dari rumah sakit? Ya, karena kotor ya. Kenapa sih saya habis masuk perpustakaan pulang kok pusing kepalanya? Ya, ini pernah dialami anak saya, Mama, habis belajar di sana kenapa saya sakit kepala? Setelah kita cek, oh kontaminasi dari perpustakaan tersebut, Dek, saya bilang begitu. Kenapa? Karena banyak orang stres belajar di perpustakaan tersebut. Nah loh, bukannya mau tenang belajar malah dapat stres dari perpustakaan. Nah ini yang sering kita tidak paham. Ya, tapi kalau nanti Bapak Ibu sudah paham secara energi dan mengikuti workshop Soul Matter, mengukur radiasi-radiasi energi, measurement technique of radiation ini pasti akan tahu, oh rumah saya bersih, waduh di sana energinya kotor ya. Jadi kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah hal negatif muncul dalam diri kita. Ya. Saya bersyukur malam hari ini ya banyak yang mengikuti meditasi live bersama, bahkan ada beberapa yang baru. Terima kasih sudah join bergabung dengan kita dan mudah-mudahan juga mendapat manfaat dari meditasi kali ini. Karena tidak hanya sekedar duduk hening ya, kita memang melibatkan kekuatan Tuhan untuk proses diri kita menjadi lebih baik ya. Apapun agama Bapak Ibu ya, jadi kita akan melakukan bersama-sama nanti meditasinya. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memberkati donasi Bapak Ibu ya, karena sudah banyak donasi yang masuk untuk proses meditasi ini, karena kita paham dengan proses energi ya, tidak ada yang gratis, semua proses menanam tabur tuai, dan tentunya untuk Bapak Ibu mendapatkan hal yang positif dalam proses meditasi karena ada proses pembersihannya, maka bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi silahkan berdonasi ya. Ini bukan suatu pemaksaan, tapi itu adalah proses keikhlasan sebagai proses pembersihan yang Bapak Ibu dapatkan. Dan untuk itu saya akan memberkati donasi. Terima kasih ya karena sudah Bapak Ibu paham dengan proses ini, sehingga donasi yang kami terima pun dapat kami salurkan untuk proyek-proyek kemanusiaan kami, terutama untuk proses berbagi pengetahuan ya atau pencerahan, dan juga untuk
meditasi dan juga soul action kita bilang, karena tentu ada proses yang tidak hanya secara energi tetapi secara berfisik, secara action juga kita lakukan. Untuk itulah izinkan saya untuk memberkati donasi, ya, dan tentunya donasi yang masuk akan kami bersihkan, ya, untuk barternya dengan berkat kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual yang lebih baik bagi Bapak Ibu semuanya. Oke, saya niatkan untuk hening sejenak, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa bergabung dengan saya untuk mendoakan donasi Bapak Ibu masing-masing. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu pada malam hari ini. Berkatilah donasi yang kami terima dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan juga meditasi online. Biarlah donasi ini dapat membersihkan hal-hal negatif, hambatan kesehatan bagi mereka yang berdonasi, hambatan hubungan bagi mereka yang telah berdonasi, hambatan kemakmuran bagi mereka yang telah berdonasi, dan hambatan spiritual bagi mereka yang telah berdonasi. Dan setelah hambatan-hambatan ini dibersihkan, maka biarlah donasi ini kembali berlipat ganda kepada mereka yang telah berdonasi untuk kesehatan yang lebih baik, hubungan yang lebih harmonis, kemakmuran yang berlimpah, dan juga peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Terjadilah. Dan biarlah kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan juga meditasi online dapat menerima proses donasi ini, sehingga kami dapat menggunakan donasi ini untuk proyek-proyek kemanusiaan kami, untuk menyebarkan pengetahuan mengenai ketuhanan, mengarahkan jiwa-jiwa manusia pada proses kesadaran jiwa yang lebih tinggi, dan juga untuk proyek-proyek kemanusiaan berbagi dan melayani. Terjadilah. Ya, demikianlah pemberkatan untuk donasi Bapak Ibu. Terima kasih atas peran sertanya untuk berbagi. Ya, tentunya kita sudah paham dengan hukum tabur tuai, dan tentunya kita juga mencari lahan yang subur untuk proses menanam. Ya, tentunya kami juga akan menyalurkan proses donasi Bapak Ibu untuk tentunya efek kembali berlipat ganda akan Bapak Ibu dapatkan setelah proses mendoakan dari donasi ini. Kita siapkan diri kita. Apakah suara musiknya sudah cukup dan suara saya sudah cukup nyaman bagi Bapak Ibu? Kita butuh suara musik yang tidak terlalu keras, ya, agar Bapak Ibu dapat mengikuti tuntunan saya. Karena ini yang penting, ya, dalam proses ini kita fokus pada tuntunan, karena saya akan ajak Bapak Ibu untuk mengamati diri sendiri.
Ya, tidak fokus pada mungkin satu titik cahaya atau apa, tapi pikiran kita kemana-mana. Lebih baik sekarang kita duduk. Nah, istirahatkan tubuh kita serileks mungkin. Jadi boleh dengan duduk ya, boleh dengan berbaring, tidak masalah. Terus Bunda kalau duduk gatel garuk-garuk boleh nggak masalah. Ya, jadi ini bukan meditasi seperti yoga yang harus duduk tegak dan harus berjam-jam hening tidak bergerak, bukan seperti itu. Tapi kita lebih fokus pada proses mengenal diri. Ya, makanya disebut meditasi soul reflection ya, dengan proses mengenali diri dan melibatkan kekuatan Tuhan, maka hal-hal yang negatif secara energi akan dapat terbersihkan. Jadi ini kita sebut sebagai pemurnian batin. Ya, pemurnian batin. Kalau mungkin ya mensucikan batin kita yaitu dengan proses menyadari kesalahan kita dan membersihkan kekotoran tersebut dengan energi Tuhan. Ya, seperti itulah prosesnya. Ya, sudah wah 3 menit lagi please Bunda, tiba-tiba bikin kamar kecil. Ya, lanjutkan aja Ibu Bapak, tapi saya tidak bisa menunggu karena tadi kita sudah berikan waktu ya. Mungkin besok-besok bisa persiapkan diri. Wah, mau meditasi udah harus siap-siap nih. Oke. Oke, kita akan mulai saja meditasinya. Kita duduk atau berbaring senyaman mungkin dan upayakan dalam proses meditasi ini lekatkan lidah ke langit-langit mulut ya, agar sirkulasi energi dapat mengalir dengan baik. Karena bagian tubuh yang tidak tersambung adalah bagian mulut, dan dengan menempelkan lidah ke langit-langit mulut, proses sirkulasi energi akan mengalir lebih kuat di dalam tubuh kita, dan tentunya ini akan membantu juga proses penyembuhan ya secara energi di dalam diri kita. Dan mari kita bermeditasi, siapkan tubuh fisik, tempelkan lidah ke langit-langit mulut dan pejamkan mata. Ya, upayakan untuk rileks tapi tetap dengan penuh kesadaran untuk mendengarkan apa yang saya tuntunkan ya. Ikuti secara batin dan cobalah untuk mengoreksi batin Bapak Ibu masing-masing. Karena setiap orang tentu rekamannya berbeda. Sadari fisik kita dan bersyukurlah dengan tubuh fisik ini, karena tubuh fisik adalah kendaraan bagi jiwa. Sadarilah di dalam tubuh fisik kita ada kesadaran jiwa kita, di mana di dalamnya ada percikan cahaya Tuhan yang kita sebut roh atau Atman. Dan untuk terhubung dengan kekuatan Tuhan, karena Tuhan tidak berfisik, maka kita dapat terhubung dengan Tuhan secara energi melalui kesadaran jiwa kita. Dan sadari jiwa kita. Untuk proses terhubung kita membutuhkan keterhubungan lebih dahulu dengan jiwa luhur, karena beliaulah yang mengenalkan ajaran ketuhanan kepada kita. Bagi yang muslim, terhubunglah dengan Nabi Muhammad. Yang Kristen dan Katolik, terhubunglah dengan Yesus. Yang Buddha, terhubung dengan Sang Buddha. Yang Hindu, niatkan terhubung dengan Betara Yang Guru atau Maharsi Agastya. Dan yang aliran kepercayaan, niatkan terhubung dengan Sang Jiwa Luhur. Karena melalui
Sang jiwa luhur inilah kita dapat terhubung dengan Tuhan secara energi. Dan niatkan saya terhubung dengan Tuhan. Ada 3 kemahakuasaan Tuhan yang bisa kita akses dalam berfisik, yaitu cahaya Tuhan, cinta Tuhan, dan energi Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Energi mengikuti pikiran, maka ketika kita meniatkan, maka energi ini akan bekerja, cahaya Tuhan akan memasuki tubuh kita. Niatkan saja, karena saya akan membantu dalam proses ini menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Sekarang kita niatkan kembali, biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Saya akan mengukur sampai semua orang yang ikut meditasi ini malam hari ini, cinta Tuhan memasuki dirinya. Sekarang niatkan, biarlah energi Tuhan memasuki tubuh kita. Tuhan, saya sangat bersyukur malam hari ini karena kami semua dapat bermeditasi bersama-sama untuk menghadirkan cahaya cinta dan kuasa-Mu di dalam diri kami. Dan tentunya energi yang turun pada malam hari ini akan membawa cahaya yang gemerlap pada jiwa-jiwa kami, dimanapun jiwa-jiwa ini berada. Dan cahaya yang turun pun akan membuat bumi ini bercahaya terang. Jadikanlah kami saluran-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memanfaatkan cahaya cinta dan kuasa-Mu untuk melayani semua orang, semua makhluk tentunya, dan juga bumi ini. Tapi sebelum kami mampu melakukan hal tersebut, biarlah cahaya cinta dan energi-Mu yang memasuki tubuh kami dapat membersihkan diri kami terlebih dahulu dari semua kekotoran-kekotoran yang telah melekat di aura kami. Dan nantinya setelah terbersihkan, diri kami terbersihkan, barulah kami dapat meradiasikan cahaya cinta dan energi-Mu lebih banyak lagi, dan tentunya agar bermanfaat bagi semua orang dan semua makhluk di bumi ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau telah melayakkan kami, dan kami pun telah berupaya untuk mendapatkan proses malam hari ini yang luar biasa. Bayangkan ketika banyak orang sedang sibuk hiruk pikuk dengan proses hidupnya, berfisik, kita duduk hening untuk menghadirkan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Betapa indahnya malam hari ini Tuhan, ketika kami menyiapkan ruang dan juga waktu kami
agar Engkau hadir membantu proses kami, memurnikan batin kami, mensucikan diri kami. Dan kami menyadari begitu banyak kegelapan yang telah kami lakukan, dari proses pikiran dan perkataan, bahkan perbuatan kami. Tapi sedikit demi sedikit kami menyadari pula hanya kekuatan-Mu lah yang mampu membersihkan kekotoran batin ini. Oleh karena itulah Tuhan, kami benar-benar berserah hanya kepada-Mu, karena Engkaulah Sang Pemberi kehidupan dalam diri kami, dan hanyalah Engkau yang mampu membersihkan semua kekotoran batin kami. Dan tentunya yang mengenali diri kami adalah diri kami sendiri. Selama kami tidak menyadari bahwa kami mempunyai kekotoran batin, maka Engkau pun tak dapat membantu kami untuk membersihkannya. Oleh karena itu, semakin kami mengenal diri kami, maka kami akan lebih mengenal-Mu ya Tuhan. Karena semakin banyak kekotoran batin yang mampu kami identifikasi, maka semakin banyak juga kegelapan dapat kami bersihkan melalui kekuatan-Mu, cahaya, cinta, dan kuasa-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan malam hari ini, agar semua kegelapan di dalam diri kami dapat terbersihkan, dan terang cahaya cinta dan energi-Mu akan mengalir lebih banyak dalam diri kami, sehingga melalui proses ini pun secara energi kami dapat melayani banyak orang dengan energi yang terradiasi dari diri kami, bagi semua orang, semua makhluk, dan juga bumi ini. Mari kita sadari diri kita Bapak Ibu, dan sadarilah bahwa kita mempunyai banyak kegelapan dari emosi, pikiran, perasaan yang negatif yang kita ciptakan. Dan lakukanlah pertobatan dalam proses ini, karena tentunya Bapak Ibu yang lebih paham dengan proses 1 minggu yang Bapak Ibu jalani. Beberapa ada yang masih marah, ada yang cemas, takut, dan banyak hal, banyak rasa yang berkecamuk dalam diri kita. Sadari ya, memang tidak mudah untuk tetap dalam kedamaian, tapi kita sedang berlatih untuk proses tersebut. Maka niatkanlah, biarlah cahaya cinta dan energi Tuhan membersihkan hal-hal negatif tersebut secara energi. Ya, karena kita hari ini fokus untuk membersihkan yang dari luar. Saya rasa proses pemurnian batin dari dalam sudah sering Bapak Ibu lakukan dengan tuntunan dari meditasi online Soul Reflection. Maka kali ini kita fokus pada aura luar kita. Tuhan, saya menyadari sebagai makhluk sosial, saya tidak dapat tidak berinteraksi dengan manusia lainnya, dengan lingkungan dan semuanya. Dan kami paham bahwa setiap proses pertemuan, berinteraksi secara sosial dan lingkungan pasti ada kontaminasi energi yang terjadi. Dan semua hal-hal yang negatif tersebut melekat di aura kita. Dan tanpa disadari, apabila hal tersebut menumpuk, maka
itu akan menghambat aliran energi mengalir ke tubuh fisik kita, dan kita pun menjadi sakit. Kita tidak nyaman dengan kontaminasi energi negatif dari luar. Tapi kita tidak dapat menghindar dari proses ini, karena kita sebagai makhluk sosial yang masih harus berinteraksi. Bahkan ketika kita tidak berinteraksi dengan banyak orang, kita berada di dalam rumah atau mungkin mengurung diri di dalam kamar, karena semua di alam ini adalah bentukan energi, maka kita pun tetap terkontaminasi dengan proses ini, karena energi meradiasi. Apalagi ketika kita masih banyak kegelapan, kemarahan, cemas, takut, sedih, putus asa, stres, maka sesuai dengan hukum sejenis menarik sejenis, maka kesejenisan dengan apa yang kita miliki pun akan menempel di aura. Ingatlah, yang membuat kontaminasi tersebut melekat sangat kuat karena ada kesejenisan di dalam diri kita. Oleh karena itu, mengapa kita harus rajin-rajin juga membersihkan hal-hal negatif dari dalam diri kita dan mengubahnya dengan radiasi yang positif agar kesejenisan yang positif datang pada diri kita. Demikianlah hukum energi ini bekerja. Dan sekarang, walaupun kita sudah berupaya, tetap saja kontaminasi yang negatif melekat karena kita terus berinteraksi secara sosial. Sadari hal ini, dan mari kita bersihkan satu persatu hal-hal negatif yang melekat di aura luar kita. Aura luar adalah radiasi energi kita yang paling luar, yang berinteraksi dengan energi-energi lain. Sadari secara bertahap, yaitu radiasi kemarahan. Ketika orang-orang mengirimkan kemarahan pada kita, walaupun kita tidak pernah mendengar atau melihat mereka mengekspresikan atau meradiasikan marah, tapi energi marah tersebut tentunya melekat, terkirim dan melekat di aura kita. Ini ada 90% yang ikut meditasi, ya, auranya penuh dengan kemarahan. Sedangkan 10% lainnya mungkin karena mereka sudah belajar sehingga sudah bersih-bersih, sering bersih-bersih seperti tuntunan di workshop Soul Matter. Ya, sadari proses ini, sadari kemarahan yang dikirimkan oleh banyak orang kepada kita. Bayangkan mereka semua dan maafkanlah mereka. Karena ketika kita memaafkan mereka, maka tali-tali yang terhubung dengan mereka pun terputuskan. Tali eteris berhubungan dengan kemarahan akan terputus ketika kita mampu memaafkan mereka. Maafkan semua orang yang mengirimkan kemarahan kepada kita. Niatkan semua orang, karena kita tidak bisa mengingat satu persatu dari mereka yang mengirim, karena kita kadang tidak paham siapakah yang mengirim marah kepada saya. Dan biarlah cahaya cinta dan energi Tuhan memutuskannya. Ya, karena ini membutuhkan power yang besar, Bapak Ibu,
Kemungkinan kalau Bapak Ibu melakukan sendiri karena powernya masih kecil, tidak dapat secara maksimal. Maka biarlah malam hari ini cahaya cinta energi Tuhan yang turun malam hari ini benar-benar membantu semua orang yang bermeditasi untuk terbebaskan dari proses ini. Terjadilah. Maafkan semua orang dan biarlah cahaya cinta energi Tuhan membersihkan kemarahan tersebut, dan katakan kepada mereka yang mengirimkan kemarahan, damai bersertamu, damai bersertamu, damai besertamu. Ya, luar biasa energi Tuhan yang turun malam hari ini. Aura Bapak Ibu terbersihkan. Ya, sekarang saya mendapatkan banyak kontaminasi, kecemasan. Ketika orang-orang di luar sana mengirimkan rasa cemas, mungkin karena ada kemelekatan dengan cinta, perhatian, sehingga mereka mengirimkan kecemasan kepada kita. Terutama banyak orang tua mengirimkan kecemasan kepada anak-anaknya. Pasangan mengirimkan kecemasan pada orang-orang yang dicintainya. Dan tanpa kita sadari kecemasan mereka membelenggu diri aura kita dan membuat kotor. Ya, ingat, bukan hanya kemarahan, tapi psikis dengan cemas pun mempengaruhi aura kita. Maka sadari kembali cahaya cinta dan energi Tuhan. Bayangkan dan niatkan biarlah semua orang yang mengirimkan kecemasan pada saya memaafkan mereka. Maafkan mereka-mereka yang telah mengirimkan kecemasan, dan biarlah cahaya cinta dan energi Tuhan memutuskannya. Terjadilah. Ini sudah mulai terbersihkan. Ya, ini juga saya dapatkan 90% dari yang bermeditasi juga penuh dengan kecemasan dari luar, ya. Oke, kita lanjutkan dengan ketakutan. Ketakutan yang muncul dari luar juga yang terkirim juga membebani daripada diri kita, tubuh energi kita. Sadari proses ini dan biarlah cahaya cinta dan energi Tuhan mengalir kepada mereka semua yang mengirimkan energi ketakutan kepada kita. Ya, dan maafkanlah mereka. Biarlah cahaya cinta dan energi Tuhan memutuskan tali-tali address ini. Terjadilah. Mengapa kita harus memaafkan? Karena tanpa disadari kemarahan, cemas, takut yang mereka kirim kepada kita akan memberikan dampak yang negatif pada kesehatan kita, membuat kita tidak nyaman, gelisah, dan tentunya membuat aura kita menjadi kotor. Sehingga dalam proses ini kita harus memaafkan mereka. Dan tentunya kita juga belajar dari proses ini
untuk tidak mengirimkan kemarahan, cemas, dan ketakutan pada banyak orang. Sadari setiap orang membawa karmanya masing-masing, dan apabila mereka menanam karma yang baik, sudah pasti Tuhan akan melindungi mereka. Sadari proses ini. Ya, sekarang kita masuk dengan kesedihan. Ketika banyak orang juga mengirimkan sedih kepada kita, maka kita juga akan terbebani. Sadari proses ini, biarlah cahaya, cinta, dan energi Tuhan mengalir pada semua orang yang telah mengirimkan kesedihan kepada saya. Maafkan mereka dan biarlah cahaya, cinta, energi Tuhan memutuskan tali-tali etris ini. Terjadilah. Mereka-mereka yang peka dengan proses energi tentu sudah mulai berasa lebih ringan. Tapi belum sepenuhnya arwah kita benar-benar bersih, karena masih ada radiasi stres, ya, stres yang saya dapat, ketegangan, ya, entah itu proses berinteraksi dan menimbulkan ketegangan, rasa tidak nyaman, ya. Sadari cahaya, cinta, dan energi Tuhan mengalir pada energi-energi stres yang dikirim banyak orang kepada kita. Dan maafkanlah mereka. Bayangkan, niatkan saja, karena energi mengikuti pikiran, kita tidak perlu detail. Yang penting kita niatkan semua orang. Biarlah cahaya, cinta, dan energi Tuhan memutuskan tali-tali etris ini. Terjadilah. Dan kemudian masih ada kotor, ya, sedikit lagi. Bayangkan ini bukan bagian dari yang dikirim orang, tapi ini bagian dari lingkungan yang merekam banyak energi yang tidak baik. Kita sebut dengan kontaminasi energi negatif dari lingkungan. Biarlah cahaya, cinta, dan energi Tuhan mengalir di dalam diri tubuh energi saya untuk membersihkan kontaminasi lingkungan yang negatif yang melekat di aura saya. Terjadilah. Seperti yang saya ceritakan, mungkin tempat tersebut, tempat kita bekerja, banyak energi stres melekat, sehingga kita berada di tempat kerja tersebut, kita terkontaminasi. Walaupun tidak spesifik orang mengirim pada diri kita, maka kontaminasi lingkungan juga mempengaruhi, membuat aura kita menjadi kotor. Ya, kita butuh waktu untuk proses ini agar semua terbersihkan di aura kita. Ya, biarlah dengan cahaya, cinta, dan energi Tuhan
semua energi-energi kontaminasi dari lingkungan, kalau tadi dari manusia, sekarang dari lingkungan, dibersihkan di aura saya terjadilah. Teruslah hening dan bersyukurlah kepada Tuhan. Semakin kita berserah kepada Tuhan, maka semakin banyak cahaya cinta dan energi Tuhan yang mengalir dalam diri kita. Tuhan, aku menyadari bahwa untuk dapat membersihkan semua hal negatif, aku harus melibatkan kekuatan-Mu. Karena Engkaulah sang sumber cahaya, Engkaulah sang sumber cinta, dan Engkaulah sang sumber energi. Maka hanya dengan berserah kepadamu lah kuasa-Mu akan bekerja pada diri kami, dan tentunya kami baru dapat membersihkan diri kami dari hal-hal negatif dari luar. Sadarilah ketika kita tidak terhubung dengan kekuatan Tuhan, tentulah power energi kita akan rendah. Dan sesuai dengan hukum energi mengalir dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Ketika power energi kita rendah, kita akan mudah terkontaminasi dengan hal-hal negatif. Oleh karena itu, marilah kita menyadari proses ini dan teruslah terhubung dengan kekuatan Tuhan melalui sang jiwa luhur. Karena kita tidak bisa secara langsung terhubung dengan Tuhan. Teruslah bersyukur karena kita telah dibukakan jalan oleh Tuhan. Kita paham dengan proses ini ketika banyak orang masih berkutat dengan banyak ritual tanpa benar-benar paham dengan proses energinya bekerja. Tapi hari ini kita menyadari bahwa untuk dapat selalu terhubung dengan energi Tuhan, kita membutuhkan kebersihan batin. Sehingga semakin bersih batin kita, semakin banyak cahaya cinta dan energi Tuhan yang mengalir dalam diri kita, maka kita dapat membersihkan lebih banyak lagi kekotoran-kekotoran yang melekat di tubuh fisik maupun tubuh energi kita dari luar. Dan begitu kekotoran ini terbersihkan, maka cahaya cinta dan energi Tuhan mampu meradiasi dari diri kita. Dan tentunya radiasi yang terpancar dari batin yang bersih, aura yang bersih, akan ditangkap oleh semua orang, semua makhluk, dan membuat mereka pun menjadi nyaman. Ya, ini saya sudah terukur, semua auranya sudah mulai terbersihkan. Dan marilah kita menanam tabungan karma baik, karena tetap kita tidak ada yang gratis di alam ini. Ketika kita membersihkan hal negatif dalam diri kita, maka kita telah mengambil tabungan karma baik kita. Dan sekarang kita harus top up tabungan karma baik dengan meniatkan energi yang terpancar, energi Tuhan yang mengalir dari diri kita untuk membantu banyak orang. Bayangkanlah semua orang yang dalam kondisi sakit. Bayangkanlah mereka semua dan niatkanlah, Tuhan, biarlah mereka tersembuhkan
sesuai dengan kelayakan mereka. Mereka yang banyak menanam karma baik dengan kesehatan, maka energi ini akan mengalir pada diri mereka dan menyembuhkan banyak orang. Bayangkan lebih banyak orang tersembuhkan dan mereka menjadi lebih sehat. Ya, cukup. Sekarang kita radiasikan cahaya cinta dan energi Tuhan pada mereka yang sedang mengalami hubungan yang buruk. Mungkin ada perselisihan, ada kemarahan, kecurigaan, sehingga hubungan mereka memburuk. Biarlah cahaya cinta, energi Tuhan bekerja pada mereka untuk mendamaikan, membuat hubungan mereka kembali harmonis, saling mencintai, saling menyayangi. Ya, sekarang kita fokus pada proses kemakmuran. Pancarkan cahaya cinta dan energi Tuhan pada mereka-mereka yang sedang bermasalah dengan kemakmuran. Dan biarlah cahaya cinta dan energi Tuhan bekerja membuat mereka menjadi lebih kuat dalam menjalani proses. Bahwa kemakmuran akan datang, banyak orang yang peduli dan membantu mereka yang sedang kesulitan dengan kemakmuran. Bahwa sesungguhnya kemakmuran adalah bagian dari karma mereka. Kalau mereka banyak menabur atau menanam kemakmuran, maka mereka akan tetap dapat menuai kemakmuran juga. Sekarang kita membantu mereka, bahwa mereka akan mendapatkan pertolongan dengan proses kemakmuran. Banyak orang yang peduli dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dan mari kita juga mengisi tabungan untuk spiritual kita. Bayangkan orang-orang yang dalam kebingungan, dalam kegelapan, yang mereka jauh dari kekuatan Tuhan karena ego mereka. Dan biarlah cahaya cinta dan energi Tuhan menyentuh mereka, sehingga kesadaran mereka bertumbuh, dan akhirnya mereka menyadari bahwa Tuhan akan membantu mereka mengarah pada kebenaran Tuhan, menata dirinya, menata egonya, menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang berserah kepada Tuhan. Mari kita bayangkan bumi ini penuh dengan cahaya, cinta, dan energi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang tercerahkan. Mulai mengamati dirinya, mulai melakukan perenungan, dan akhirnya mereka menemukan kesejatian dalam diri mereka, dan mereka akan mengarah pada kekuatan Tuhan. Pancarkan cinta kita pada bumi, karena
karena sesungguhnya bumi pun membutuhkan cinta Tuhan, cinta kita sebagai makhluk bumi, agar bumi pun bertumbuh menjadi lebih baik. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ketika pengetahuan baru ditambahkan untuk kami semua, dan kami benar-benar dapat merasakan kuasa-Mu bekerja untuk diri kami, membersihkan aura luar kami dari kontaminasi energi negatif, maka kami merasa benar-benar sangat lega, karena semua kegelapan yang melekat ini telah dibersihkan. Begitu dahsyatnya Engkau bekerja untuk kami ya Tuhan. Segalanya dimudahkan dengan pertolongan-Mu. Kami sangat bersyukur malam hari ini. Dengan proses ini kami menyadari betapa Engkau sangat mencintai kami semua. Engkau menuntun kami untuk lebih dekat dengan cahaya cinta dan kuasa-Mu. Dan kami telah menyiapkan ruang di dalam diri kami agar Engkau bersemayam, sehingga kami pun menjadi tangguh untuk dapat menjalani proses hidup kami, menyelesaikan hutang-hutang karma kami yang masih harus kami jalani. Bersama-Mu ya Tuhan, kami pasti bisa. Kami akan ikhlas menjalani hidup kami, karena kami menyadari semua proses ini adalah bagian kami menyelesaikan misi jiwa kami, agar kami dapat kembali pulang, menyatu dengan kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan atas cinta yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, aku mencintai-Mu. Secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita masing-masing. Selaraskan diri dengan tubuh kita, sadari tubuh kita. Mungkin dengan menggerakkan tangan, kaki. Apabila Bapak Ibu belum bisa membuka mata, jangan terburu-buru. Selaraskan dulu tubuh fisik kita, karena energi yang turun sangat luar biasa. Kadangkala kita sulit untuk membuka mata, maka sadari kembali keberadaan tubuh fisik kita, karena kita harus kembali pada kesadaran tubuh fisik kita. Kalau tadi kita berada pada kesadaran tubuh energi, maka sekarang kita kembali menyelaraskan diri dengan tubuh fisik kita. Ya, secara perlahan-lahan, ya, bukalah mata. I love you Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur malam hari ini berkesempatan untuk membimbing Bapak Ibu untuk pemurnian, membersihkan aura kita dari luar. Dan saya melihat jiwa-jiwa yang bercahaya, ternyata ini yang selama ini belum tersentuh lebih detail. Nah, mudah-mudahan ini akan
membuat ya beban-beban yang Bapak Ibu rasakan dapat menjadi lebih ringan, lebih lega tentunya secara energi. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kalau merasa tidak nyaman dengan tubuh dan sadari, oh ya mungkin saya ada kontaminasi negatif dari luar, gunakan tuntunan meditasi ini untuk membersihkan diri Bapak Ibu. Ya, walaupun prosesnya mungkin tidak sedahsyat kalau live, tapi ya paling tidak itu membantu ya. Dan alangkah baiknya seperti yang tadi saya dapat ukurkan, 10% mereka yang bermeditasi ini bersih karena mereka sudah paham untuk proses bersih-bersih setiap hari ya, karena itulah bagian yang kita ajarkan dalam workshop Soul Matter ya, menjaga kebersihan batin kita dari dalam maupun dari luar. Dan ya Bapak Ibu bisa cicil-cicil dari sekarang untuk proses ini sampai nantinya, siapa tahu Bapak Ibu sampai juga ke proses workshop sehingga dapat dilakukan dimanapun, kapanpun ya, kondisi apapun ya, lebih cepat karena bisa melakukan sendiri dan tentunya dengan power yang cukup untuk dapat membersihkannya. Ya, itu saja untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan yang lebih baik ya, lebih sehat karena dasar bahagia ya, bahagia itu menjadikan dasar untuk dapat daya tahan tubuh untuk tetap prima. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam cinta penuh kedamaian. Ya, bersyukur sekali kita baru saja mengikuti meditasi Soul Reflection bersama-sama. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah lebih lega? Jika dirasa bermanfaat, yuk kita ajak keluarga, saudara, dan teman-teman terdekat untuk mengikuti meditasi Soul Reflection. Kita berjumpa lagi di Rabu minggu depan. Mari bertumbuh bersama.